Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat jajaran pemerintah Kecamatan Ketung, yang kami hormati Kepala Desa Kerenceng, yang kami hormati Kapolsek Kecamatan Ketung, yang kami hormati Komandan Koramil Kecamatan Ketung, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan Musrenbangdes atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kerenceng pada siang hari ini kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dumateng panjenengan para alim yang tansah hormati, dumateng panjenengan Bapak Mustika, Bapak Camat beserta staf yang tansah hormati, Bapak Kapolsek beserta anggota, Bapak Babdi yang tansah hormati, Bapak Danamil beserta anggota yang tansah hormati, dumateng Bapak Pendamping Desa Bapak Muhammad Asyid, Bapak Arif juga tansah hormati, dumateng Bapak PPJ, Bapak Ketua PPJ beserta anggota yang tansah hormati, Bapak Perangkat Desa, Bapak Kasut, Kaur Kasih, Lukin yang tansah hormati, dumateng panjenenganipun Ibu Ketua TPPKK Desa Kerenceng beserta anggota, Ibu yang tansah hormati, dumateng panjenengan Bapak RT, Bapak RW se-Desa Kerenceng, ugi yang tansah hormati, Perjumpaan Bapak SKDN, Bapak Bambang Kuswantoro yang tansah hormati. Sajenipun belajengaken monggo sepindah kita sareng-sareng puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dengan menapa kita segera sampun diberi kenikmatan kesehatan sehingga kita segera saged makapal wonten pendopo Desa Kerenceng ini kanthi acara Musrenbangdes kanthi kawontenan sehat walafiat boten wonten halangan segala menapa-menapa. Amin amin ya rabbal alamin. Salawatipun sholawat dan salam kita sampun dumateng jenengan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya tansah dadosaken umatipun ingkang pikantuk syafaat saking beliau miyamiyada ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampun matur basa sanget dumateng kerawuhan panjenengan sedaya untuk acara Musrenbangdes Desa Kerenceng. Dipilih wonten kirang angkut menapa baik secara tempat maupun
nopo kunjungan maupun snack kirang pas kirang cocok kepada panjenengan kula nyuwun pangapunten ingkang sak kata-kata ibu. Salajengipun para bapak, para ibu ingkang tansah kula hormati, niki saderengipun musrembang niki sampun di nopo niki sampun dengan sedaya dari PPT maupun dari perangkat desa RT RW terus nopo sing di tahun 2026 mungkin dipaparaken ngeten panggih. Pakatan mau Bapak dan Ibu, Musrenbang Fest adalah suatu kegiatan rutin agenda yang selalu dilaksanakan tiap tahun. Jadi tahun lalu kita juga Musrenbang Fest, sekarang ini Musrenbang Fest yang digunakan untuk merencanakan apa saja yang akan dikerjakan di tahun 2026. Walaupun rutin ini sangat penting sekali, karena itu saya coba terima kasih rawuh jenengan, dan nanti kita akan menyepakati apa-apa saja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa di tahun 2026. Bapak dan Ibu, karena sangat pentingnya kegiatan ini, maka perlu diketahui bahwa kegiatan Musrenbang Fest tidak hanya kita sekarang bertemu untuk bermusyawarah langsung sepakat, tidak, melainkan ada rentetan sebelumnya, yaitu ketika bulan Juli kita juga musyawarah desa membentuk tim RKP desa, rencana kerja pemerintah desa. Jadi saat itu kita bertemu bermusyawarah membentuk tim, dan tim itu menginventarisir apa-apa saja yang akan dikerjakan di tahun 2026 yang dituangkan dalam RKP rencana kerja pemerintah, RKP rencana kerja pemerintah desa, dan RKP itu nanti akan kita sepakati. Sehingga untuk mencapai kesepakatan itu mohon Bapak Ibu bisa mencermati apa-apa saja yang akan dilaksanakan di tahun depan, baik pembangunan fisik, pemberdayaan maupun proses berjalannya waktu. Alhamdulillah terlampaui, mulai dari terbentuknya tim sampai terjun ke bawah melakukan musgus hingga terlaksananya kegiatan hari ini direkap dijadikan sebagai rancangan, belum rencana ya, rancangan rencana kerja pemerintah desa di tahun 2026. Bapak Ibu Kokatima dari Ngajeng, yang pertama Matur sangat Pak Kades Ngajeng, ini adalah desa keempat untuk melaksanakan kegiatan Musrenbang Fest. Target akhir di tanggal 31 September, saat ini tanggal 17, alhamdulillah ya, nggak molor kelindian, kalau kelingan molornya saat dino. Jadi udah tanggal 31, tiba molor tanggal 1. Kalau ini mesti kelingan, ini belum sampai hal semacam seperti ini, harapannya sesuai dengan mekanisme tawaran, targetnya sesuai dengan tanggal harus beres. Bapak Ibu, sebelum mengejar kekaitannya dengan Musrenbang, apa yang menjadi gagasan, apa yang menjadi usulan prioritas, perlu kami sampaikan ada aturan-aturan terbaru, regulasi terbaru yang perlu kami sampaikan dengan panjenengan, terutama bapak-bapak yang di kalangan bersentuhan langsung dengan masyarakat, Bapak RT dan RW atau Bapak BPC atau Ibu kader. Yang pertama, saya menyampaikan tentang regulasi tentang kaitannya fokus penggunaan dana desa di tahun 2026. Bapak Ibu, bulan Juli kemarin, bulan Juli tanggal 30 turun surat pemerintah Kementerian Desa. Jadi Kemen itu tanggal 30 nomor 10 tahun 2025 bahwa Pak Kades kemarin itu sudah menandatangani, menyepakati APBD tahun 2026 khususnya dana desa ini 30% akan digunakan sebagai jaminan dukungan untuk kegiatan KDMP. Nama Pak KDMP? Koperasi Desa Merah Kuning Hijau.
Koperasi desa Berikut adalah kami sampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan oleh tim penyusun RKP Des. Mas. Nah, ini sebelum masuk ke penyusunan atau bahan-bahan, ini adalah realisasi anggaran yang sudah dilaksanakan di Desa Klenceng pada tahun 2025. Maupun kan ini untuk kegiatan rutin semisal honor, silta, insentif dan lain-lain tidak saya masukkan karena itu masih berjalan. Jadi ini yang program yang sudah terlaksana dan belum. Itu yang pertama ada kegiatan pemblokiran SPBS juga, terus patok desa, pengadaan perlengkapan posyandu, untuk stunting, dahsyat, dapur sehat atasi stunting sudah. Ada operasional kampung KB. Untuk pembangunannya itu ada tambal semir jalan dusun Kwakian RT 23, terus TPT pengaman jembatan dusun Krenceng itu yang jembatan Bangsari itu, terus ada normalisasi drainase dusun Jatisari itu depan balai desa sini, terus tambal semir aspal dusun Pleringan itu yang jalan utara, terus pengembangan pariwisata desa itu kita modalkan ke BUMDes, terus bantuan alat kesenian rebana, ada penyelenggaraan PHBI, PHBN, pengajian dan TSBD. Sebenarnya ada lagi itu bantuan untuk klub sepak bola tapi belum disampaikan, tinggal penyerahan dananya. Terus ini yang belum program yang belum kita laksanakan itu ada bantuan guru kepada TAPOS, TPG, PKRA, terus ada PKBM, kelas ibu hamil, bantuan transport kepada mubalik, kegiatan Karang Taruna, terus bantuan kepada SSB ini sudah cuma belum diserahkan. Terus peningkatan kapasitas lembaga desa, peningkatan kapasitas RDS dan KPM, peningkatan kapasitas kader posyandu, pembuatan sumur bor submersible ini yang kemarin kita rapatkan bersama waktu ketahanan pangan yang programnya dari Kabupaten Kediri. Terus peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, kelas remaja dan pelatihan UMKM. Ini adalah program-program yang belum. Terus kalau ada yang tanya yang masih berjalan apa contoh untuk modal BUMDes untuk ketahanan pangan, ini masih separuh yang sudah dikerjakan oleh BUMDes dan usahanya itu ada satu peternakan kambing, dua itu tanam tebu, yang ketiga adalah jamur tiram. Nah itu yang masih terlaksana dan dananya yang dipakai masih separuh dari 20% yang kemarin. Terus selanjutnya, nah ini realisasi anggaran pendapatan dana dan belanja desa tahun 2025 secara keseluruhan. Jadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa anggaran 1 miliar sekian, realisasinya 810 juta. Terus bidang pelaksanaan pembangunan desa itu 595 juta sekian, realisasinya 498 juta sekian. Bidang pembinaan kemasyarakatan 180 juta, terus yang realisasi 107. Nah ini yang banyak yang belum, soalnya pelatihan itu bidang pemberdayaan masyarakat 192 juta sekian, masih terrealisasi 1,5 juta, 1,5 juta. Terus bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak itu 175 juta dan yang terrealisasi 131 juta sekian. Ini belum tinggal BPD mawon, BPD masuk BLTDD yang belum. Terus selanjutnya next, nah ini usulan program musyawarah dusun yang dengan musyawarahkan kemarin untuk di tahun 2026 ya. Ada Kiesa Prodi dari RT 3, Rabat Beton RT 1, Rabat Beton lagi RT 03, Gapura Makam RT 03, BOP Jamiah Yasin Dusun Jati. Ini 2 kelompok ya, 7 kelompok.
terus ada paving jalan hutan Jatisari, drainase dibangun, terus TPT Utara Jalan Jatisari, terus irigasi pertanian gorong-gorong RT 7, drainase RT 7, drainase RT 8, kabel jalan makam RT 7, terus alat posyandu lengkap di RT 9, peninggian jalan di RT 10. Next, banyak usulan panjenengan ini, kita bingung ya. Terus drainase RT 11, terus ada pengadaan kereta jenazah di Dusun Larangan, pagar musola RT 11, nerangan jalan aspal kerenceng RT 14, drainase RT 14, drainase RT 15, paving jalan baru RT 18, posyandu remaja di Kuagian Rabat Beton di RT 19, terus drainase di RT 20, peningkatan kapasitas PKK, peningkatan jalan makam Dusun Kuagian, tim siaga desa, PPT Jalan Kerenceng Larangan, terus aspal semir Dusun Jati, PPT Pas Jatisari. Next, terus drainase Dusun Jatisari, drainase Dusun Kleringan, aspal Dusun Larangan RT 11, terus ada paving Kansas Dusun Larangan, Dusun Paving juga paving RT 20, pengaspalan jalan Dusun Jati RT 3 Sawah. Nah ini yang bawah-bawah ini aspalan, mulai aspal jalan Dusun Jati, TPT Pas Batu Kali di RT Jatisari, terjunan air di RT 19, aspal semir Dusun Larangan, aspal semir Dusun Kuagian, sama gorong-gorong desa Dusun Kretek. Ini adalah program-program yang tidak terlaksana di tahun ini, imbas dari pemangkasan yaitu dari ketahanan pangan dan Kopdes Merah Putih kemarin. Terus next, ini usulannya panjenengan. Nah, setelah ditimbang dan seterusnya, ini ada prioritas utama yang kita jalankan, yaitu program yang tidak terlaksana di tahun ini. Jadi otomatis ada 6, ada pengaspalan jalan itu RT 3 Sawah, terus ada PPT Batu Kali di Dusun Jatisari, terus ada terjunan air di Dusun Kleringan, aspal lapen kesemir di Dusun Larangan RT 12, aspal lapen kesemir di Dusun Kuagian RT 20, terus gorong-gorong plak deker itu di Dusun Krenceng di Ragil Kuning. Ini adalah prioritas pertama. Nah, nanti ketika kalau ada perubahan, terus ada mungkin dana desanya ada kenaikan, kita langsung di prioritas keduanya untuk bangunan. Nah, ini adalah prioritas kedua, yaitu TPT Jalan Kerenceng Dusun Larangan, Kerenceng Larangan. Jadi TPT di jalan menuju Larangan di Desa Kerenceng. Kenapa? Karena kemarin itu kalau hujan deras itu kalau tidak dibangun TPT, airnya itu tidak masuk ke got, soalnya di perengannya jalan itu ditanami suket gajah. Walaupun sudah dibersihkan berkali-kali, itu tetap ditanam lagi. Nah, kalau solusinya itu di TPT, nanti biar apa? Biar kalau tidak bisa, harapannya air yang dari hutan itu langsung masuk ke gorong-gorongnya, jadi nggak sampai apa. Itu sudah diaspal beberapa kali tetap ajur, soalnya air kalau hujan itu deras kayak kayu. Terus ini aspal lapen semir Dusun Jati RT 1 itu yang jalan belakang ya, sisi timur Pak ya, timur selatan. Nah itu. Terus TPT Pas Batu Kali ini Jatisari ini terusannya yang kemarin. Jadi yang kemarin di sisi utara jalan Hawa Makam itu ini diteruskan ke timur. Terus drainase Dusun Kleringan RT 7 itu sebelahnya MI. Soalnya untuk antisipasi menampung debit air yang dari hutan juga. Kalau di situ kan gorong-gorongnya kurang bagus. Jadi nanti kalau memang ada nanti dibaguskan
agar apa namanya jalan airnya itu bisa lancar, tidak merusak jalan. Terus selanjutnya ditutukan aspal Semil Larangan RT 11. Terus ini paving di Dusun Larangan RT 10 dan paving juga di Dusun Kuagian RT 20. Ini tadi permintaan setelah dari tim kita rumuskan seperti ini. Terus ini adalah rencana kerja pemerintah Desa Krenceng di tahun 2026. Ini masih perkiraan perkiraan pendapatannya itu PAD 398.500.000. Alokasi dana desa mengacu pada tahun ini 647 sekian, dana desa 1,5, terus pembagian hasil pajak dan retribusi itu 115 juta sekian. Jadi jumlah anggaran yang kita rencanakan itu ada 2.690.927 rupiah. Nah, hasilnya apa? Hasilnya dari ini nanti yang sudah panjenengan pegang. Mungkin jenengan tadi sudah baca, itu adalah next mas, untuk mempercepat. Nah, ini adalah bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Nanti saya baca satu-satu soalnya sebenarnya semuanya sudah pegang, bisa diteliti. Terus ini ada ini terakhir, soalnya kita banyak di penyelenggaraan pemerintah desa. Next. Nah, kalau di bidang pembangunan kita masih ada bantuan untuk tenaga pendidikan baik di Kapos, PPK, RA, PKBM, insentif kader posyandu, PMT kader posyandu masih sesuai dengan tetap mengacu pada tahun ini besarannya. Terus ada perlengkapan posyandu. Hari ini dari dulu yang kemarin kita beli kursi dan lain-lain, ini kita kurangi dulu. Terus sampai bantuan kader-kader rembuk stansi dasar tahun depan masih ada. Dan untuk tahun depan penyertaan modal BUMDes kita nunggu peraturan yang lebih lanjut itu berapa persennya. Ini kita kasih cantolan dulu 100 juta. Ini bisa tambah atau bisa berkurang tergantung dengan nanti peraturan dari Kementerian Desanya untuk prioritas dana desa tahun 2026. Soalnya belum turun. Terus next mas. Nah ini yang tadi 6 titik yang jadi prioritas, Makadek Jati, terus TPT Jatisari, Terjunan Peleringan, aspal Larangan, terus aspal Semil, terus gorong-gorong 4 deker 17. Ini Dusun Kuagian ya. Nah next, nah ini untuk bidang pembinaan kemasyarakatan tetap ada PHBI, PHBN pengajian, bantuan transport mubalik, kegiatan Karang Taruna, bantuan kepada klub olahraga, peningkatan kapasitas lembaga desa, peningkatan kapasitas KPM, RDS, pelatihan untuk PPKD, peningkatan kapasitas kader posyandu, pelatihan linmas dan pembinaan PKK. Next. Nah, ini untuk pemberdayaan masyarakat, untuk peta ketahanan pangan desa. Kita kasih dulu 150 juta. Terus ada kelas remaja, pelatihan UMKM, bantuan kepada UMKM dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Untuk penanggulangan bencana darurat dan mendesak itu TSBD tetap, BLTDD masih mengacu pada tahun yang kemarin ada 43 tahun ini maksudnya 43 KPM. Tinggal nanti untuk waktu penyusunan APBDes-nya nanti kita godok lagi disesuaikan dengan peraturan. Bisa jadi nanti bisa berkurang. Ya. Dan nanti ini nanti kita rancangan itu belum pasti nanti anggarannya di tahun depan seperti yang jenengan ini. Nanti kita masih lihat lagi. Ketika aturan prioritas penggunaan dana desa itu sudah ada, nah baru kita menyesuaikan seperti yang Mas Asif sampaikan tadi. Kita harus menyisihkan 30% untuk Kopdes merah putih untuk talangan. Nah itu belum.
Jadi nanti kita pikirkan lagi. Nah, ini hanya gambaran yang akan rencana yang akan kita kerjakan tahun depan. Untuk penyusunan APBDes-nya nanti seperti jadwal biasanya di bulan Desember panjenengan nanti juga akan diraukan kembali, kita paparkan APBDes-nya. Ngoten nggih. Terus sebelum ini sebelum kita ke musyawarah desa yang dipimpin oleh Bapak Ketua BPD, apakah ada yang ditanyakan atau ada pertanyaan, usulan, monggo nanti bisa saya tampilkan. Di poin nomor 1 dan 2 ini kan ada pengulangan lagi di poin nomor 32 dan 33. Nah ini sama atau beda? Mohon penjelasannya. Iya, maaf, sumbernya beda ya. Kalau yang poin 1-2 itu siltab itu gaji tetap kita ya. Tapi kalau untuk nomor 32 dan 31 itu adalah bengkok. Bengkok kita bengkok kalau di pemerintah desa itu digarap, benar digarap, tapi harus dirupakan uang di APBDes. Ya, jadi tunjangan yang di nomor 33 dan 34 itu sumbernya itu PAD. Jadi itu bengkoknya perangkat desa. Tapi tertulisnya di APBDes itu adalah disewakan. Jadi segitu. Kalau yang di atas itu adalah siltab atau gaji. Oke, sabar kan? Paham? Ya. Ada lagi? Ngomong pas? Kalau tidak nanti kalau tidak ada pertanyaan mungkin bisa saya akhiri. Nanti dilanjut dengan penetapannya. Mungkin cukup sekian Selanjutnya yaitu musyawarah desa penetapan dan pengesahan RKPDes tahun 2020 dalam hal ini akan dipimpin oleh Ketua BPD. Kepada Bapak Haryadi. Langsung saja nih, bukan cuma untuk ke depan. Kita mulai musyawarah. Nah ini musyawarah mengucap bismillahirrahmanirrahim, kita saya tadi mencermati semua yang disampaikan dan sudah dijelaskan juga ke audiens bagaimana kalau ada pertanyaan bahasnya sudah pada jelas dan sudah pada memegang hasil dari rancangan musyawarah kita hari ini. Jadi bagaimana kalau langsung kita tetapkan saja? Oke, sekali lagi dengan mengucap bismillah dan alhamdulillahirrahmanirrahim. Musyawarah Des tanggal 17 September 2025 bisa kita terapkan. Saya rasa cukup begitu Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara